إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sahabat khawasyiin, sahabat sadiqin, rahimahumullah, mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah menurunkan ilmu yang penuh barakah. Saudara-saudara kita yang sakit dan yang sehat, yang sakit disabarkan, diikhlaskan, disembuhkan Allah. Yang sehat diberi kekuatan untuk amanah, menggunakan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Mulk ayat 1, 2, dan 3. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahu adzim. Rendahkan hati kita, jiwa kita. Ilmu akan turun kepada hati yang turun. Hati yang turun itu hati yang rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka, maha suci Allah. Alladzi biyadihi. Biyadihi itu di tangannya. Al-mulku, semua kerajaan dan kekuasaan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah 'ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Dia Allah yang telah menciptakan mati, wal hayata, dan menciptakan hidup. Dia berbuakum, memuji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Ahsanu
amalan. Siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang amalnya terbaik? Wa huwal azizul ghafur, dia Allah al-azizul maha perkasa, al-ghafuru maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dia Allah khalaqa yang telah menjadikan sab'a samawati, 7 langit, tibaqa berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidakkah kamu melihat? Jadi kita disuruh untuk melihat, mengadakan pengamatan. Ma tara, tidakkah kamu melihat fi khalqir rahmani, di dalam penciptaan Allah yang Maha Kasih, min tafawut, dari apa itu? Keseimbangan. Ya. Adakah penciptaan Allah itu yang tidak seimbang? Diulangi lagi, farji'il basar, maka ulangi lagi dan lihat. Hal tara min futur, apakah kamu tidak melihat lagi min futur, dari penciptaan Allah itu yang cacat? Yang cacat. Sekarang mari kita lihat kitab Arba'un Nawawi, hadis yang ke-10. Temanya makanlah yang baik. Halaman 18. Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, thayyibun, Maha Baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak diterima amal kecuali amal yang baik. Semoga yang mati karena COVID atau yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup ujian, yang sudah mati ujian. Intinya yang terbaik adalah orang yang terbaik amalnya. Walaupun wafat mati, mungkin itu lebih baik daripada nanti umurnya panjang tidak lebih baik. Jadi jangan pikiran yang masih hidup ini yang lebih baik, belum tentu. Kalau kita tidak amanah dengan umur, dengan kesempatan, dengan kesehatan, bisa jadi kita lebih buruk daripada yang sudah mati. Mati, hidup, yang penting adalah yang terbaik amalnya, karena Allah itu menerima amal ibadah yang thayyib. Perhatikan, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi maksudnya kita berkali-kali kita sampaikan surat Al-Mulk ayat 2 ini, bahwa Allah itu menciptakan mati dan hidup itu ujian. Siapa di antara kita amal ibadah yang terbaik? Allah itu hanya menerima yang terbaik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang terbaik. Lebih menarik lagi, wa innallaha amara bil mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintah kepada orang mukmin sebagaimana yang telah diperintah kepada para rasul. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rasul,
Rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholih. Makanlah dari yang baik-baik dan beramallah amal yang sholeh. Ini nanti berkesinambungan. Jadi kalau ada si fulan hamba tidak bisa melakukan amal soleh, berarti yang dimakan itu bukan yang baik. Kalau yang dimakan itu baik, insya Allah menjadi energi positif dan ringan untuk melakukan amal ibadah soleh. Kalau yang dimakan itu adalah sesuatu yang haram, itu berat untuk diajak melakukan amal soleh. Lihat selanjutnya. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, wa qala, dan Allah berfirman. Kalau yang tadi Allah berfirman kepada para rasulnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat bima razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Sampai di situ. Sampai di situ firman Allah. Jadi firman Allah yang pertama ditujukan kepada Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah amal yang soleh. Kemudian yang kedua ditujukan kepada wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Summa zakar. Kemudian Rasulullah menceritakan, mengingatkan ar-rajula, seorang laki-laki atau seseorang, yutilus safar, melakukan perjalanan yang jauh, ash'ata al-barah, berdebu dan kuman atau kuman dulu kemudian berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia itu mengangkat tangannya berdoa, mengangkat tangannya ke langit. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya menengadah ke langit sambil berkata ya Rabbi ya Rabbi. Berarti dia berdoa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, yang dimakan barang yang haram. Wa masrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, bajunya haram. Wa ghudhiya bil haram, yang dimakan juga haram. Endingnya fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa-doanya bisa dikabulkan. Dari sini siapa? Hadis riwayat Muslim. Dari sini siapa? Jadi doa itu tidak akan dikabulkan kalau yang dimakan, yang dipakai, yang diminum dari barang haram. Kembali kepada atas lagi, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Berkali-kali kita sampaikan Pak ini, Allah itu menerima baik zahir dan batin. Allah itu menerima baik syariat dan hakikat. Tidak cukup hanya baik syariat, tidak cukup baik esik, baik zahir. Allah itu selalu melihat yang inti dan esensi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupa jasad kita, tapi Allah itu melihat hati. Melihat hati. Subhanallah. Melihat yang esensi, melihat yang inti.
Kalau ada si fulan kok tidak bisa khusyuk, tidak bisa connect, tidak bisa nyambung kepada Allah, jawabannya gampang. Mungkin nggak baik syariatnya, mungkin tidak baik hakikatnya. Bisa dibayangkan? Dia berluakum ayyukum aksana anha. Pak Dedi, aksanu dengan ihsan akar katanya sama. Kalau ibadah kita terbaik, ya terbaik, gerakannya terbaik, hatinya ada sabar, ikhlas, ridhonya terbaik, maka akan diterima Allah. Kalau diterima Allah, berkali-kali saya contohkan seperti Mas Wadi. Kalau kita mempersembahkan kitab ini terbaik dan disenangi oleh orang yang akan kita kasih dan diterima, berarti yang memberi dan menerima itu pandang-pandangan. Bisa dipahami? Ya. Yang memberi dan yang menerima pandang-pandangan. Kalau diterima, yang menerima ada terima kasihnya. Ya. Kalau yang diberi itu kekasihnya dan kekasihnya itu senang, cintanya diberi, ya ada setrumannya. Setruman inilah, kalau Allah kan tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi setrumannya masa kalah dengan setruman kekasih? Masa kalah dengan setruman suami atau istri? Oh, Allah itu maha setrum. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah sumber setrum cahaya dari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bisa dipahami ya? Kenapa Al-Fatihah kita kok tidak ada setrumannya? Karena Al-Fatihahnya bentuknya pernah kita kaji itu. Walillahil izzatu jami'an fa innal izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, fa innal izzata jami'an, sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Ya. Wal amalus sholih yarfa'. Ya. Amal soleh itu naik. Ya. Amal soleh itu naik. Kalimat thayyib yarfa'u, kalimat yang baik itu juga naik. Itu kalau tidak salah surat Fatir yang biasanya kita kaji itu. Ketika bacaan Al-Fatihah, Al-Quran kita itu thayyib, kemudian doa-doa itu thayyib dari hati jiwa yang ada sabar, ikhlas dan ridhonya, kemudian disambut Allah, ini yang menjadikan jiwa kita naik. Terima kasih Pak Imam Aga Rosid, Mas Mega yang sudah bergabung. Ini ada bukti indah. Jadi amal soleh dan amal yang thayyib kalau disambut Allah menjadi jiwa kita itu terbang. Jiwa kita mi'raj. Ada hadis yang berbunyi hampir senada dengan doa yang ada di sini. Insyaallah Indra paham ya. Di sini kan ada doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung dari doa yang dan dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabahi. Ada hadis lagi yang senada itu. Wa min da'watin la yurfa', dari doa yang tidak diangkat. Jadi doa yang dikabulkan Allah itu cenderung diangkat, mampu membuka pintu langit. Amal yang diterima Allah itu diangkat
Dan ada riwayat yang menjelaskan bagi para haji ketika melipar jumroh, kalau hajinya mabrur, itu kerikilnya langsung ditangkap oleh malaikat dan dibawa ke langit. Jadi sesuatu yang diterima itu cenderung terangkat. Coba jangan, insya Allah bisa mengiyakan. Orang itu kalau sholatnya itu khusus, pasti sholatnya ringan. Menjalankan sholat itu ringan, tidak masuk pada ayat wa innaha lakabir, terbebani. Illa alal khosi'in, kecuali bagi orang yang khusus. Bagi orang yang khusus itu semuanya serba terangkat. Doa demi doanya itu ada responnya terangkat. Kita insya Allah sudah merasakan kalau sujudnya itu ada sambutan Allah, itu badan itu Mas Wadi seakan-akan terangkat, tidak ada beban. Orang yang jatuh cinta semuanya tidak ada beban, karena diliputi cinta. Betul ya? Diliputi cinta. Jadi bisa enggak mulai takbir sampai salam kita persembahkan amalan sholihah, ahsanu amalan thayyiban. Dan hati-hati, mungkin menurut kita sudah baik, tapi menurut Allah belum baik. Jangan pernah mempersembahkan sesuatu, ternyata sesuatu ini menurut jenengan baik, tapi ketika diberikan kepada kekasih belum tentu baik, akhirnya diterima apa ditolak. Baik dan tidaknya harus menurut Quran hadis. Jadi mau tidak mau kita harus mengkaji teori qauliyah di dalam Quran, teori qauliyah di dalam hadis. Itu standarisasinya adalah Quran dan hadis. Dia baru waktu ayyukum ahsanu amal. Andai kata tidak ada Quran dan hadis, pasti sangat relatif. Sangat relatif. Ini ada makanan. Menurut si fulan ini enak, menurut si fulan ini tidak enak. Relatif kan? Jenengan hobi dan kesukaan makan apa, minum apa, bisa makan? Gak bisa. Tapi kalau bicara tentang kesukaannya Allah itu apa? Paham? Kalau bicara tentang kesukaan Rasulullah itu apa? Ya Pak Kiki, ternyata menurut hadis kesukaan Allah itu 3: sholat tepat waktu, birrul walidain, jihad. Ayyul amal ahabba indallah, amal apa yang paling dicintai Allah. Kesukaan Allah itu apa? 1, sholat tepat waktu. Di sini tersirat sholat khusus. Baru kalau sholatnya tepat waktu, khusus, gerakannya terbaik, doanya terbaik, bacaan Al-Quran terbaik, akhirnya diterima. Kalau diterima berarti ada tarikan dari batinul mukmin dengan batinnya Allah. Yang kita cari adalah tarikan. Tarikan ini yang menjadikan seakan-akan melihat. Jangan pernah mancing enggak? Mancing itu ketika digondol, jenengan kan tahu, wah ini ikannya besar, ini sedang, ikannya kecil. Padahal mata ini tidak melihat. Kok tahu dari mana ikan ini besar, sedang, dan kecil? Lihat tarikannya. Jenengan tahu enggak? Kalau seseorang ini cinta kepada kita besar, kecil, dan sedangnya, dari mana? Dari tarikannya, dari pengorbanannya, dari perhatiannya, betul, dari ketulusannya. Itu kan serba ghaib. Cinta itu ghaib. Harus tahu. Cinta itu ghaib. Baru ketika diwujudkan menjadi
Saya tanya, listrik itu gaib ya? Baru gaib kalau ada lampu. Betul ya? Khusyuk itu gaib enggak? Gaib. Tapi nanti kalau sudah menjadi akhlakul karimah, zahir. Allah itu gaib enggak? Gaib al-batin. Dan Allah itu juga zahir. Kita akan mengiyakan. Nauzubillah. Apakah banyak di antara kita ini jeroannya haram sehingga doa-doanya tidak dikabulkan Allah? Semoga dipahami. Apakah pandemi yang tidak selesai-selesai ini mungkin ada yang dimakan haram? Ya. Bantuan dikorupsi? Ya, wis paham sudah. Saya lanjutkan. Betul kan? Ya. Ini walaupun berdoa menurut hadis ini, bagaimana doanya dikabulkan? Bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, yang dimakan haram, berarti darahnya itu juga haram. Walaupun menengadah ke langit tangannya, tidak mungkin diterima Allah. Kenapa? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, hanya menerima yang baik. Nyambung kepada doa ruku dan doa sujud, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Allah itu maha suci, maha bersih. Tuhannya malaikat Jibril. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Semoga yang mati karena pandemi ruhnya itu suci, diterima Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi pagi ada 3 pengumuman itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah telinga kita mendengar, kemudian mata kita melihat, kok masih tidak percaya bahwa mati itu pasti, kok masih fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kok tidak segera inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kematian ini pasti. Kalau kematian pasti, maka inna sholati, sholatnya juga pasti. Kita ini kalau sholat sering pasti, setengah pasti, tidak pasti. Kalau masih setengah pasti, perlu dimatikan dulu, baru nanti bisa memastikan. Kata inna itu kan sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya berarti pasti, pas. Orang itu kalau nembak harus pas, pasti. Kalau pasti berarti yakin. Kalau yakin lawan katanya ragu-ragu. Nah kita ini sholat enggak, berarti enggak pasti. Zikir kita, zikir enggak, berarti tidak pasti. Berarti belum inna. Kalau sholatnya itu betul-betul inna itu kan artinya pasti atau sesungguhnya. Insya Allah tidak berani main-main. Lihat saja, sholat itu jalan pulang, sholat itu jalan kepastian. Ketika kita tidak bisa sholat yang betul-betul sholat, berarti sholatnya tidak pasti. Kalau sholat yang tidak pasti dan tidak bisa lepas, maka nanti kita tidak bisa pulang. Ya Allah, semoga paham. Jalan pulang adalah sholat. Sholat yang pasti, sholat yang thayyib, sholat yang soleh, sholat yang ahsan. Di situ jalan pulang.
dan siapapun tidak bisa menolong kecuali Allah dan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menakutkan. Itu yang menakutkan. Semoga ketika ada pengumuman, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mati, jadikanlah motivasi sholat kita itu semakin pasti. Pasti. Rukuknya pasti. Sujudnya pasti. Dan perhatikan, tidak akan bisa pas kalau tidak toyib. Kita belajar belajar rukuk yang pas. Jangan pernah nimba itu kalau nggak pas, peluru nyasar nggak kena, ada rasanya. Ya, Mas Wadi. Kalau pelurunya itu pasti dan pas kena, ada rasanya. Saya dengan berdoa. Tiba-tiba ada rasa dan tidak ada rasa. Itu bisa mengenali. Jenengan bisa mengenali diri apa mengenali orang, Pak? Kalau wong iku dungane kae, awakmu lebih kae namanya. Nanti lanjut. Bisa merasakan orang lain, tapi tidak bisa merasakan sendiri. Ngawur itu. Wong iku sholat kae. Lo sampai tak kae. Itu namanya bisa mengenali doanya orang lain, tapi dia tidak mengenali doanya diri sendiri. Kita makom yang mana? Atau makom mengenali doanya sendiri, juga mengenali doanya orang lain. Orang itu kalau doanya pas, ada rasanya? Ada. Bisa dirasakan? Itu namanya hati yang pas ketemu dengan hati yang pas. Semoga paham. Hati yang ragu ketemu dengan hati yang ragu. Saya berdoa dengan berdoa. Hati yang diangkat Allah, doa yang diangkat Allah, berarti nanti bisa diragat oleh hati yang diangkat Allah. Betul. Saya kan online. Tiba-tiba HP jenengan offline, bisa meradang? Gak bisa. Pada ini, saya itu paling gak suka Ustaz nanti kalau di Mekah tolong doakan ya. Saya di tanah suci online, sedangkan yang di tanah air offline, kok gak nyambung? Tak kirim gambar gak nyambung, tak kirim SMS juga gak nyambung. Paham? Ya iya dong, HP-nya hatinya off. Paham maksudnya? Sesama hati yang online itu ada tandanya. Ada. Chattingan sesama online ada tandanya enggak? Ada. Semoga paham. Itu yang kita takutkan ketika doa-doa kita tidak diangkat, tidak diterima, tidak disambut. Kalau disambut, diangkat, itu ada rasanya. Dan betul apa tidak? Tidak selalu diangkat? Ya. Betul betul. Tidak selalu ada rasanya? Ya, ketika ada rasanya, diangkat, disambut. Berarti toyib. Loh Ustaz, saya sudah berusaha toyib, tapi ketemu toyibah. Allah. Sekarang jenengan saya tanya, jenengan bisa nggak toyib sendiri? Nggak bisa. Tanpa bimbingan Allah itu nggak bisa. Makanya ada doa iktidal Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi. Doa iktidal ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Wahai Tuhan kami, segala puji milik-Mu, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban yang baik. Ajari ya Allah memuji-Mu yang baik,
banyak dan baik. Kenapa? Karena rata-rata Pak Kiki, kalau pujian dan zikirnya itu banyak, orang itu kalau mengejar kuantitas itu biasanya kualitasnya lemah. Biasanya gandengannya seperti itu. Kalau kuantitas mesti kualitasnya berkurang. Dan Rasulullah itu tahu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Ajari kami memuji yang banyak dan yang baik. Baik menurut Allah, karena yang menerima adalah Allah. Ketika pujian, tasbih, hamdalah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya serba ringan. Analognya gampang. Orang itu kalau diliputi cinta, kalau cintanya diterima, semuanya serba ringan. Betul kan? Perjalanan jauh kalau ada cinta ringan. Ada cinta mengeluarkan uang ringan. Ini ngantuk berat. Kalau kekasih memanggil ringan. Ada pertanyaan. Kemudian kita ini sudah apanya Allah? Kalau tidak apa-apanya Allah, apa-apanya dosa. Semoga paham itu. Kalau kita itu bukan siapa-siapanya Allah, Bu Enda, Bu Gigi, ya, apa Rasul? Kalau kita ini bukan siapa-siapanya Allah, masuk. Terima kasih. Kemarin saya dikirimi sama Bu Yuni Hasan. Di-share Pak Dedi. Kitab Tajul Arus yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Di situ ada keterangan kalau kamu ingin mengetahui kedudukan orang itu di sisi Allah, lihatlah sholatnya. Saya langsung baca, iya, paham. Paham? Sudah paham? Sholat itu kan dialog dengan Allah, komunikasi, ibaratnya duduk cangkruan dengan Allah. Cangkruan. Kenapa? Karena di dalam sholat itu adalah Quran hadis dan dialog. Kalau dia itu kok bisa lama, berarti kan sudah kenal, sudah obrolan. Tapi kalau sholatnya itu tergesa-gesa dan penuh kelalaian, pasti tidak akan bisa lama. Kalau tidak bisa lama, berarti dia belum dikenal sama Allah, menipu Allah, ya, mengingkari Allah, akhirnya nggak diterima. Jadi jangan dikira siapa yang sholatnya terburuk, gerakannya terburuk, doanya terburuk, bagaimana diterima? Belum lagi bicara nanti tentang makanannya haram, wah tambah, gak betah. Ya Allah. Baik, tingkatkan kesadaran. Ketika kita berdoa, itu jangan hanya berdoa. Tingkatkan kesadaran, aku lagi ngobrol dengan Allah. Adakan Allah. Insya Allah tidak akan main-main. Pasti inna itu apa? Pasti. Dan insya Allah Pak Gofur, doanya juga pasti diterima. Kenapa yang bersangkutan bisa ngomong pasti? Kemarin juga gitu. Setelah dia pasti gitu, dikabulkan sama Allah. Semakin pasti, dengan enak mana dekat dengan orang yang pasti dan tidak pasti. Sampai ini sudah pernah ketemu bingung, susah. Dekat dengan orang yang tidak pasti itu susah. Maju enggak, mundur enggak.
Dekati orang yang punya keimanan pasti. Dekati orang yang punya doa kun fayakun. Insya Allah nanti menular. Inna itu artinya pasti. Semoga kita tidak main-main. Ya, semoga kita tidak main-main. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Ini maksudnya sebagai saksi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Saya pernah meledek teman. Saya tanya, Tuhan saya itu bisa api apa dulu sih? Kalau Tuhan saya insya Allah api. Kayaknya sampai belum yakin kalau Allah itu api. Ini yang api, yang ngincer Allahnya apa sampai? Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim belum nyantol, masih Bismillah azabun syadid. Sesungguhnya Allah itu maha keras, maha menyiksa. Ya Allah ya Karim. Jadi hati-hati kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha memberi, maha kasih, Ar-Rahim, maha sayang. Itu kalau disimpelkan apa? Kalau disimpelkan Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Subhanallah. Saya baca ini rasanya ya Allah ya Karim. Kita dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada. Dari sini menyentuh hati kita, Mas Wajib. Kalau kita makan ada kontrol apa tidak ada kontrol, ini halal, haram atau sunnah, itu sangat berpengaruh terhadap doa kita dikabulkan apa ditolak. Kalau yang dimakan itu haram, akan menghasilkan energi negatif. Kalau energi negatif diajak positif itu pasti berat. Kalau yang dimakan itu haram, kemudian diajak sholat khusyuk lama, rasanya berat atau berat? Berat. Wa inna lakabi sungguh berat. Allah menggunakan inna lagi. Allah menggunakan inna lagi. Wa innaha sudah menggunakan inna ditambah la lagi. Dan sungguh benar-benar sholat itu berat dan terbeban. Illa ala khasih, kecuali bagi yang sudah dikhususkan, diizinkan Allah masuk ke dalam suasana tarik menarik, cinta mencintai, obrolan yang disambut. Yang kita cari adalah illa ala khasih. Tadi saya sudah nge-share semoga ini ada di dalam kitab Ta'lim adalah jangan sampai kita bosan kepada materi walaupun disampaikan 1000 kali. Kalau kita bosan berarti kita tidak sebut ahli. Ayat ini berkali-kali kita sampaikan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabir. Mayoritas rata-rata orang itu wa innaha lakabir. Salatnya itu merasa berat. Salatnya itu merasa terbebani. Siapa yang tidak terbebani? Yang sudah dikhususkan. Ada jawabannya. Siapa yang dikhususkan? Yang berusaha, Pak Dedi, gerakannya terbaik, bacaan doa terbaik, bacaan Al-Qur'annya terbaik. Terbaik secara syariat.
Berarti harus belajar. Bacaan takbirnya bagaimana, gerakan ruku Rasulullah bagaimana, sujudnya bagaimana, duduknya bagaimana. Untuk menuju terbaik syariat itu belajar aja. Belajar. Setelah belajar syariat terbaik, baru kita tingkatkan belajar hati yang terbaik. Bagaimana ikhlas itu? Bagaimana sabar itu? Bagaimana ridho itu? Allah tidak mau hanya terbaik secara syariat. Allah mau terbaik secara syariat dan terbaik secara hakikat. Baru nanti doanya itu diterima. Akhirnya ujungnya kembali lagi Rasulullah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, syarat hukum itu berat. Berat untuk menjadi terbaik syariat, terbaik ayat berat. Tanpa Rahman Rahimu gak akan bisa. Berat. Kita akan masuk wa innaha lakabilah, berat ya. Makanya para sahabat, para ulama itu sepakat, bisa sabar, bisa sholat itu mamunah. Apa mamunah? Pertolongan. Kalau pertolongan, makanya kadang bisa, kadang tidak. Kadang bisa terbaik, kadang terburuk. Lihat itu kalau sholat pas ngantuk dan capek, itu terbaik atau terburuk? Mau. Betul gak? Oh, tadi itu bisa terbaik, sekarang malah terburuk. Itu bedanya sekolah kampusnya Allah sama kampusnya manusia itu beda. Bisa jatuh itu. Nanti di sini ada hadis yang ya Allah luar biasa. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, masuk itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah, bahwa kerajaan itu di tanganmu. Itu Pak Dede, tidak hanya sekedar kerajaan di tanganmu, khusus itu di tanganmu. Maksudnya begitu. Dan tidak akan bisa menuju tangannya Allah kalau tidak tabarakah. Tabarakah nyambung kepada surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra. Khusus itu diperjalankan Allah, diperjalankan. Tidak mau Allah itu memperjalankan kalau tidak subhana. Apa subhana? Suci. Apa suci? Thayyib. Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Di awal tadi kami sampaikan, kita tidak akan bisa menuju yang terbaik kalau tidak melibatkan Allah, kalau tidak melibatkan biyadika, kalau tidak melibatkan tangan-tangan Allah, tidak akan bisa. Kita nanti akan dipahamkan kalau gitu selama ini sholat kita nggak pernah baik. Iya, tapi yang betul menuju baik. Kenapa? Karena yang baik, maha baik adalah Allah. Hari ini Pak Dedi, kita kira sudah terbaik. Terbaik. Kenapa? Iya, terbaik di PAUD. Terbaik di PAUD dilihat oleh yang terbaik SD. Mungkin GR, mungkin PAUD naik. Baru ketika naik SD, wah, aku belum terbaik di SD. Paham? Yang susah itu nggak naik kelas. Mas Wali cerdas. Kata di dalam tempurung istiqomah. Kalau bisa itu seperti keong. Jangan tahu keong. Keong itu kalau kecil rumahnya kecil. Kalau badannya besar di rumah. Iya, betul kan? Iya.
semoga rumah kita, hati, cahaya di atas cahaya, itu seperti rumahnya keong, tambah besar, tambah besar. Ngaji ini seharusnya rumahnya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Betul kan? Jenengan ini dewasa apa anak-anak? Tapi terkadang nafsunya masih anak-anak. Ngaji disindir nafsu moto. Anak kecil itu kalau diambil mainannya itu murah-murah. Betul ya? Saya katakan bahwa sholat Anda masih mainan seperti anak-anak, murah-murah. Kalau mengusik nafsunya marah. Begini. Ayat Al-Quran itu mengusik nafsunya, mesti nyindir terus. Makanya gak sembuh-sembuh. Wong ini menuju toyib kok. Kalau menuju toyib kan harus didiagnos, betul kan? Harus diidentifikasi penyakitnya di mana, itu kok gak toyib gitu. Jangan sampai abang toyib. Ya Allah, kenapa ini kok gak toyib dan kenapa tidak diterima Allah ini, kenapa? Betul ya? Kenapa ini kok gak diterima ini? Pasti ada fi qulubi maradun. Hatinya ada penyakit. Hatinya berpenyakit. Salat menggugurkan kewajiban itu berpenyakit. Mengerjakan syariat terpaksa itu penyakit. Berarti melanggar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Coba kita ambil satu saja. Wabil Islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho teman-teman. Sekarang rukunnya Islam diantaranya adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang disuruh sholat marah-marah. Coba itu. Berarti ente gak ridho Islam sebagai agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil ini? Yang manggil adalah Allah dan Rasul. Datanya mana-mana. Ngeluh terus. Anak itu kalau suruh bantu anak itu mesti mama itu panggil terus. Betul gak kira-kira? Jadi iman kita itu kan iman kekanak-kanakan. Kalau dipanggil Allah itu belum ridho. Sholatnya itu datang ke masjid, mendatangi sholat itu belum ridho. Dan ridho itu tidak bisa dikarbit. Ridho ya ridho. Gak boleh pura-pura ridho. Ngerti maksudnya itu? Ridho. Ya Allah, saya kemarin mutola'ah menemukan doa baru kayak gini. Setelah wudhu biasanya kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ada tambahannya, raditu billahi rabban. Berarti kan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dinan. Coba kata-kata ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Rasulullah sebagai Rasul, ridho Islam sebagai agama. Dari kata ridho ini, ridho betul-betul ridho, setengah ridho, terpaksa ridho. Nah, kita ke Allah biasanya ada maunya apa tidak ada maunya? Kita ke Allah itu ketika pas butuh apa pas tidak butuh, itu ukuran kita itu ridho pada perintahnya, ridho pada larangannya, ridho kepada aturan-aturannya, yang semuanya itu di dalam hadis ini nanti ada semata-mata untukmu manusia. Andai kata manusia, jin,
Semua yang ada di alam semesta itu tunduk dan patuh, sedikit pun tidak menambah. Andai kata makhluk yang ada di muka bumi ini tidak ada taat kepadaku, tidak akan mengurangi sedikit pun. Allah itu maha, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nanti ada di sini. Suatu saat kita bahas. Ini sebagai barometer sejauh mana ridho kita ketika sholat. Sejauh mana ridho kita ketika sujud. Kalau betul-betul ridho, maka nanti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tolong perhatikan, saya perdalam. Jangan merasa sudah tahu. Itu bukan kata-kata manusia. Itu adalah ruh dengan ruh, jiwa dengan jiwa. Bukan semata-mata ustaz dan kiai berdoa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, bukan itu. Tapi Allah itu mengamati keridhaan kita ketika bersyariat. Ada sabarnya, ada ikhlasnya, ada ridhonya. Baru kalimat itu disusunkan ruh dengan ruh. Lihat, ruh dengan ruh. Kemudian dengan ditarik, dituntut menuju Allah, dituntut menuju Thayyib. Yang tadinya Mas Wadi kita kira sudah Thayyib karena sudah dekat Allah yang Maha Thayyib. Wah, aku gitu ngomong. Dituntut lagi menuju yang lebih baik. Ya Allah, amal ibadahku kemarin ternyata masih terbangsa. Ngerti? Kalau tingkatannya itu PAUD, TK terus, itu ketok paling aktif karena nggak buka kelas. Kalau naik ke SD, SMP, SMA, ketika kita sudah SMP dan SMA, kita lihat keadaan kita ketika PAUD, koyok pinter diri, ternyata gitu. Pak Dede, ada pertanyaan, ayat kita itu berkelasnya atau tidak ada kelas? Ayat wasta'inu bisabri itu ada kelasnya. Masa kelas kita itu wa innaha lakabiro ka illa alal khosyiin. Kalau kita munggah illa alal khosyiin, melihat orang yang wa innaha lakabiro itu sakno. Betul? Kalau kita naik kepada SMP dan SMA, sedangkan dia itu keminter di PAUD, sakno nggak kira-kira? Ternyata mati nih no PAUD, sampai mati no PAUD, sampai mati wa innaha lakabiro, nggak bisa masuk kepada illa alal khosyiin. Kemudian si fulan ini bagaimana mengiyakan ayat ini? Kalau ayatnya itu tidak naik-naik, tidak punya kelas. Kalau dinaikkan sama Allah, ya Allah, illa alal khosyiin, karena itu masuk kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Illa alal khosyiin, di situ ada jannah. Apa jannah? Ada surga. Surganya apa? Konek, nyambung, berjumpa dengan Allah. Silakan dengan bertamu kepada kekasih. Pertama itu terpesona rumahnya, terpesona ruang tamunya, terpesona dengan hidayahnya. Tapi ketika kekasihnya itu ketemu, matanya menatap, tersenyum, ada sambutan cinta, hidangannya sirna enggak? Oke, paham maksudnya? Sirna. Rumahnya sirna, hebat sekali cinta sampai. Rumahnya sampai hebat. Sirna. Ini praktek dari kullu man 'alaiha fan. Yang lainnya itu tidak ada. Wa yabqa wajhuka. Itu ternyata
kekasih dengan kekasih seperti itu. Yang ada hanya wajahnya. Pada ini. Yang ada hanya wajahnya Allah. Kemarin saya terangkan di Masjid Al-Qur'an. Bagaimana wajahnya Allah itu tampak ilallah. Wong penampakan la ilaha itu masih banyak. Allahu Akbar. Jenengan bisa nembak enggak? Kalau pilihannya itu banyak. Saya bilang kepada Mas Ujib dulu ketika pilkada atau ketika memilih calon DPR, DPR itu di pertigaan, di perempatan itu kan foto banyak. Dan itu kata-katanya itu mempesona semua. Jadi aku browsing dia bingung. Kok semuanya menjanjikan? Browsing. Saya bilang kepada Mas Ujib, ini Tuhan itu kayak ini mungkin. Paham maksudnya? Karena setan itu menawarkan, betul gak itu? Tawaran-tawaran dan sebagainya. Itu adalah penampakan la ilaha untuk menuju illallah. Contoh terakhir, pernah saya seri sama Mas Ujib. Saya belajar sama Mas Ujib istilah black marketing ini. Ya, black marketing. Apa black marketing? Orang yang jualan serupa tapi tidak sama itu. Ya kan ada jualan yang asli, ada yang KW1, KW2. Betul nggak? Saya ajak, saya Mas Ujib. Siapa yang tahu asli? Yang ahli. Yang tidak ahli Pak Kiki ketipu nggak? Ketipu ya? Loh, yang KW1, KW2 itu sama, serupa tapi tidak sama. Akhirnya saya bilang gini, terus setan oleh bujui ya apa itu? Serupa tapi tidak sama. Yang tahu adalah yang ahli. Jenengan tahu madu asli sama madu palsu? Yang tahu adalah yang ahli. Jenengan punya ake enggak? Itu ake itu seakan-akan paling bagus. Tapi dilihat sama ahli yang ake, ya Allah, kita menilai itu. Ngerti maksudnya? Ngerti tak? Yang tahu ake itu yang ahli. Aduh, kita udah sesuai kok yang ini. Motor, mobil, betul gak? Yang tahu itu ahli. Kira-kira yang tahu ilmu ya ahli. Betul gak? Siapa yang ahli? Yang dicintai. Makanya Ibnu Arabi mengatakan araftu rabbi bi rabbi, saya mengenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya, disusukan cahayanya ke dalam hatiku. Kalau tidak Allah mengenalkan dirinya, pasti kita akan tertipu. Jangan percaya dengan ilmu kita, tapi percayalah dengan hidayah yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya kita minta ihdina. Ihdina itu tunjukilah, berikan hidayah, connect Tuhan yang asli. Bukan connect kepada Tuhan yang masih la ilaha. La ilaha itu kan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Setuju? Jangan ini pernah ngomong mulai. Jangan-jangan sudah ketemu la ilaha. Betul nggak? Gak gampang untuk menemukan illallah itu, harus melewati la ilaha. Tanpa hidayah gak bisa. Naik tingkatan Nabi Ibrahim gak bisa. Qul innani hadani rabbi, qul innani hadani rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah memberikan hidayah. Qul innani hadani rabbi, sesungguhnya aku mendapatkan hidayah dari Tuhanku. Ila siratil mustaqim. Ila siratil mustaqim di sini bukan sekedar siratul mustaqim,
tapi menemukan illallah yang sejati, yang asli. Kalau sejati yang asli, insya Allah kita tidak bisa tertipu. Baik seperti anjing pelacak. Tahu anjing pelacak? Anjing pelacak itu kok tahu siapa yang mencuri? Betul ya? Kok tahu? Karena dia pakai insting, ya, dan tidak akan pernah salah. Walaupun naik gunung, walaupun menyeberang laut, dia tahu siapa pencurinya yang asli. Baik, kesimpulannya, jadi ketika kita dulu diciptakan di dalam rahim, roh kita sudah kenal Allah. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Sudah kenal, sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tazkiyah, dengan ngaji seperti ini, tazkiyah dengan sholat, tazkiyah dengan sedekah, tazkiyah dengan zakat, insya Allah kita mampu menemukan kembali alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Baik, apa endingnya baik ini? Thayyib dengan thayyib itu satu jalan. Kalau kita sibuk membersihkan diri, wa nafsi wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita sibuk membersihkan hati dan jiwa, maka nurani jiwa, maka nurani ruh itu akan mencari ruh, akan mencari Tuhan dan nanti ketemu. Jiwa yang bersih connect dengan jiwa yang bersih. Jiwa yang kotor connect dengan jiwa yang kotor. Kalau jiwa yang bersih diketemukan jiwa yang kotor, itu wajahnya mimpi aidihim saja, nggak bisa. Nggak bisa, walaupun jajan mesti kayak gini. Betul kan? Kalau jiwa itu tidak satu channel, walaupun duduknya jajan, itu nggak bisa. Baik, ternyata sholat kita selama ini walaupun mantap, tapi jiwanya itu masih gini, seperti air dan minyak, seperti air dengan daun talas, masih begini. Baik, gimana caranya supaya nggak gini? Bersihkan. Apa? Bersihkan kemunafikan kita, bersihkan kepura-puraan sholat kita selama ini. Mari kita bersihkan minyak-minyak dosa. Mari kita bersihkan minyak-minyak kemunafikan. Mari kita bersihkan minyak-minyak kesyirikan. Kalau kita bersihkan, insya Allah menyatu. Makanya ketika wudu, niatkan untuk membersihkan minyak dosa, niatkan untuk membersihkan minyak pengaruh dunia, supaya nanti rukuknya menyatu, sujudnya menyatu. Biar kalau rukuknya menyatu, baru namanya innar ruku'. Ini loh ruku' yang pasti, ruku' yang teman. Kalau minyaknya itu hilang ketika sujud, nanti disebut innas sujud. Ini yang disebut sujud kemenangan. Sujud yang menyatu, ruh dengan ruh. Badan yang dari tanah kembali ke tanah, yang bukan tanah, ruh dari Allah kembali kepada Allah. Ini namanya inna sholat. Paham? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.